Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my student, how are you today? Alhamdulillah, me too. Alhamdulillah, I'm fine and thank you. Nice to meet you. Okay, before we start our lesson today, let's pray together. Amin. And don't forget to let's start by reciting basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today I have a picture for you. Look at that. Do you know what place is in a picture? Yes? Yes, that's good. That North Pole atau Kutub Utara. Okay, do you know how about the temperature over there? I'm sure that's absolutely very cold, right? And can you imagine if you are over there now and wearing your clothes now? Can you imagine that? You will be feel so cold over there, is right? And then, what the first thing that you will be do if you are arrived in that place? Yes? Yeah, looking for the jacket. Now what's again? Sweater? Wearing shoes? Okay, yeah. If we are over there, we will be looking for many thick and warm clothes, correct? Because our body is like adaptation to that temperature. As usual, we living in Pekanbaru in the warm temperature, and then suddenly we go to the cold area or the cold temperature like that. It will be make our bodies will be adaptation with this condition. So we need to adaptation with wearing the thick and the warm clothes, is it right? And then once again, time our body will be reflect to doing something. For example, when we are in the cool temperature area, sometimes our body will be like this. Will be rub palms together like this because we want to get warm for our body. Is that right? So, what we doing now, it's called as adaptation. Today, we are going to study about adaptation, but this is especially for animal. And the purpose of our lesson today are the first, to understand about adaptation as general, and the second, to understand about adaptation especially for animal. Okay, please pay attention with my explanation. Peace out. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi ada 3, morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi morfologi ditunjukkan dalam bentuk fisik tubuh hewan yang menunjang dalam mempertahankan hidupnya, seperti pada gambar. Berikutnya, adaptasi fisiologi adalah cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan lewat fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Jenis adaptasi tersebut cukup sulit untuk diamati sebab hanya terjadi pada bagian dalam organ tubuh makhluk hidup itu sendiri. Sebagai contohnya pada gambar, ikan yang hidup di laut itu akan beradaptasi dengan cara banyak minum tapi akan mengeluarkan urin atau air seni, air kencing sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan cara sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Kemudian ada hewan pemakan tumbuhan yang herbivora dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulase untuk mencerna serat tumbuhan yang cukup sulit untuk dicerna. Kemudian ada burung hantu yang memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari sehingga memudahkan burung hantu untuk mencari makanan atau minuman, terutama pada malam hari. Kemudian hewan sigung dapat menyemburkan cairan yang sangat bau dari duburnya yang dapat berfungsi untuk melindungi dirinya dari ancaman berbahaya dari musuh. Hal yang sama juga dilakukan oleh hewan walang sangit. Kemudian adaptasi tingkah laku
Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian makhluk hidup pada tingkah laku atau perilaku terhadap lingkungannya dengan tujuan untuk menyembunyikan diri atau mengelabui musuhnya. Adaptasi tingkah laku ini biasanya dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Sebagai contoh ada mimikri istilahnya, di mana mimikri adalah tingkah laku hewan yang mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat di mana mereka berada. For example, you can see from the picture, itu bunglon. Nah, selain bunglon ada lalat bunga, lalat buah, dan kelinci sepatu salju. Oke, amati gambar. Itu ada kelawar, ini adalah ekolokasi. Di mana ekolokasi dapat diartikan sebagai kemampuan makhluk hidup, terutama hewan, dalam mengenali lingkungan sekitar melalui gelombang suara. Contoh hewan yang melakukan ekolokasi adalah kelelawar, paus, celurut, burung merpati, dan lumba-lumba. Selanjutnya ada autotomi. Perhatikan pada gambar. Nah, itu ada ekor cicak dengan kucing. Autotomi adalah sebuah perilaku hewan di mana hewan secara spontan memutuskan bagian ekornya atau organ tubuh untuk melindungi dirinya. Nah, contoh hewan yang melakukan autotomi adalah cicak, kadal, dan tokek. Perhatikan gambar, hewan apa yang bisa dilihat dari pohon tersebut? Nah, ini dengan cara kamuflase. Kamuflase merupakan tingkah laku hewan yang mencari tempat yang sama warnanya dengan warna tubuh hewan tersebut. Tujuannya adalah agar ia tidak terlihat oleh musuhnya dengan berada di tempat yang warnanya sama. Hewan itu berharap musuh sulit menemukannya. Pada gambar itu ada burung hantu di depan batang pohon tersebut, jadi dia berkamuflase. Oke, sedikit games. Ini contoh kamuflase pada hewan. Coba anak Miss temukan hewan apa yang berkamuflase pada gambar tersebut. Selanjutnya, hibernasi. Hibernasi atau periode tidur panjang adalah hal yang umum terjadi pada tupai dan beruang. Aktivitas ini membuat metabolisme mereka turun secara drastis. Tujuannya untuk menghemat energi tubuh dan bertahan hidup selama musim dingin ketika makanan langka. Next, estivasi. Berbeda dengan hibernasi, estivasi itu dilakukan oleh hewan-hewan saat suhu yang panas sedang berlangsung. Sama seperti saat hibernasi, hewan yang melakukan estivasi juga akan menurunkan laju metabolisme agar bisa bertahan hidup meskipun tidak ada makanan dan minuman yang bisa dikonsumsinya. Contohnya, siput darat. Jadi kebalikan dari hibernasi. Next, contoh adaptasi tingkah laku hewan lainnya. Gurita dan cumi-cumi akan mengeluarkan tinta jika merasa terancam. Nah, ini hal yang umum yang anak Miss pasti sudah tahu semua. Oke, bisa dilihat dari gambar bagaimana caranya. Terus contoh adaptasi tingkah laku lainnya. Musang dan kumbang akan berpura-pura mati jika merasa terancam. Tuh, perhatikan pada video singkatnya. Selanjutnya, kalajengking. Dia akan melindungi dirinya dari musuh dengan menggunakan sengatnya. Sengatnya ini mengandung racun yang dapat membunuh musuhnya. Selain kalajengking, hewan lain yang menggunakan zat racun untuk melindungi dirinya dari serangan musuh adalah kelabang, lebah, dan ular.
Oke, apalagi selanjutnya hampir sama dengan kerbau, kuda Nil juga melakukan adaptasi dengan mencari sungai atau kubangan air untuk apa? Untuk berendam. Kebiasaan berendam kuda Nil ini dilakukan hampir setengah hari lamanya. Kuda Nil memiliki kulit yang tipis dan sensitif terhadap sengatan matahari. That's why hewan ini akan berusaha melindungi diri dari panas matahari dengan cara berendam di air dari pagi hingga petang. Selanjutnya, kaki seribu atau luwing akan menggulungkan badannya sampai membentuk lingkaran. Untuk apa? Untuk melakukan perlindungan diri. Bentuk tingkah laku ini dilakukan oleh kaki seribu jika hewan tersebut merasa terancam. Punggung tubuh kaki seribu yang keras akan menjadi perisai jika diserang oleh predator atau musuhnya. Ini hal yang paling sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ayo, hewan apa itu? Lumba-lumba dan hiu. Memang termasuk hewan laut, tetapi mereka bukan termasuk jenis ikan yang bernapas dengan menggunakan insang. Lumba-lumba dan paus bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan jika berada di dalam laut, paru-paru tidak dapat mengikat oksigen yang ada di dalam air, sehingga lumba-lumba dan paus harus melakukan adaptasi demi mendapatkan oksigen. Cara lumba-lumba dan paus dalam melakukan adaptasi yaitu dengan menghirup oksigen yang ada di daratan dengan cara sering muncul ke permukaan air laut agar dapat menghirup oksigen yang ada di udara. Lumba-lumba menghirup oksigen dengan menggunakan lubang udara yang berada di atas kepalanya. Okay, that's all about our lesson today, and thank you for your attention all. And let's closing our lesson by reciting hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. And kafaratul majlis, please. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Okay, see you on the next meeting. And assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.